Setelah dengan Fuji, Verrel Bramasta diisukan dekat dengan Ruby Khairani Shivadia. Ini naik kelas atau turun kelas? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Padel bareng, lalu beberapa kali tertangkap Pak Amelia sedang melakukan diskusi di tugasnya menjadi wakil rakyat. Ini datang dari keluarga yang juga bibit bebet bobotnya itu anak jenderal, kuliah dan sekolahnya di luar negeri. Dan kali ini sama-sama menjadi wakil rakyat. Apakah ini akan digadang-gadang menjadi pendamping yang lebih serasi dibandingkan Fuji untuk Verrel Bramasta? Oke, Mas Denny Darko. Kali ini kabar dari Verrel ya, yang sebelumnya diisukan dengan Fuji sudah mulai merenggang atau menjauh, atau kontraknya habis. Yang saya bilang kontraknya habis, itu bukan merenggang ya. Nah, sekarang dijodoh-jodohkan netizen kembali karena sering terlihat bersama dengan sosok Ruby, yaitu salah satu wakil rakyat juga anggota Gerindra dari Partai Gerindra. Nah, Ruby ini latar belakang pendidikannya jauh lebih luar biasa, S1 dan S2-nya di London yang jelas, dan banyak netizen yang membanding-bandingkan lebih baik yang ini atau sama Fuji. Kalau saya jadi bapaknya Verrel ya pilihnya sama yang terakhir gitu loh. Tapi kan saya bukan bapaknya Verrel. Dan bukan kalau memilih Ruby, artinya terus Fuji ini bukan siapa-siapa, tidak. Tapi ya memang akhirnya kalau dalam pernikahan, hal-hal seperti keturunannya, pendidikannya, lalu sekarang ini dia pekerjaannya apa, itu menjadi sebuah pertanyaan yang akan menentukan kepastian-kepastian yang ada di kedepannya. Apakah pekerjaan menjadi seorang selebriti yang sangat terkenal saat ini akan menjamin kedepannya dibandingkan dengan wakil rakyat yang ya kita tahu kan bahwa menjadi seorang pejabat itu otomatis akan memastikan kalau kedepannya koneksinya ini juga akan kuat. Walaupun ini menjadi sebuah pertanyaan, tapi apakah ini sesuatu yang pantas diperbandingkan? Saya pikir enggak. Karena kalau dari kartu The Emperor, kita harus tahu bahwa sejatinya kemarin itu hubungannya tuh profesional antara Verrel dan Fuji. Sehingga membandingkan secara langsung, saya pikir ya enggak, bukan sebuah hal yang tepat. Tapi kalau sama Ruby ini memang benar adanya kedekatan dan perasaan satu sama lain. Saya pikir ini hanyalah upaya para netizen yang berusaha untuk menerka-nerka. Dan ini tentu saja pasti digadang-gadang oleh bukan fansnya Fuji. Karena mereka ini berharap Verrel ini akan menemukan seseorang sesegera mungkin. Jadi nggak boleh sendirian gitu loh. Kasian Mas Verrel ini tadi. Pengennya Verrel ini segera ketemu dengan seseorang. Dan saat melihat wanita ini satu derajat dengannya, orang-orang langsung mendoakan atau nge-ship di sini. Saya sekali lagi nggak pengen membandingkan secara langsung, tapi preferensi tentu saja nggak bisa berbohong. Nah, tapi kalau dilihat dari wajah, saya pikir ya wajahnya sama-sama cantik ala Indonesia, manis ya, seperti itu. Dan ya beda kalau dibandingkan dengan pacar-pacar Verrel yang pelakon sinetron atau bintang film yang muncul di layar kaca atau layar merah. Tapi kalau misalkan kita bilang ya, di saat Verrel sudah habis masa kontraknya dengan Fuji dan begitu dijodoh-jodohkan lagi dengan dengan Ruby ini, banyak yang bilang juga saya ngikutin Verrel tuh karena kemarin sama Fuji, sekarang nggak sama Fuji. Berarti kan uang yang dikeluarkan, dugaannya begitu ya, untuk menaikkan Verrel ini dan mengambil fans-fans Fuji, ini berhasil. Nah, apakah saat kemudian Verrel ini akan bersama dengan Ruby, terus mereka akan unfollow? Saya pikir juga enggak. Akhirnya mereka mengetahui bahwa ya Fuji seseorang luar biasa, Verrel juga luar biasa. Apakah mereka berjodoh? Ya nggak harus. Tapi setelah kita melihat hal ini, saya melihat bahwa kalau kecocokan, mungkin lebih cocok Verrel dan Ruby dibandingkan Verrel dan Fuji. Memang lain ladang, lain belalang. Tapi akankah ini terus bersama? Nanti kita lihat menggunakan kartu yang berikutnya. Akankah, maksudnya, isu ini akan sepanjang Verrel dengan Fuji? Enggak, saya melihat bahwa ini sepertinya hanyalah pelarian saja. Hanyalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kecuali kalau ternyata, di atasnya ini, Gerindra dan PAN ingin memainkan. Kalau ini dimainkan, ini sangat mungkin akan jadi isu. Dan Verrel akan menjalani perannya lagi untuk memperkuat ya konsolidasi koalisi Indonesia Maju ini tadi. Tetapi ya ini artinya menunjukkan bahwa semua yang ada ini sebenarnya adalah political play, bukan sesuatu yang muncul dari hati. Tapi kalau untuk dari hati, saya masih melihat bahwa Verrel ini itu masih akan tunggu dulu nanti kartunya. Tapi kalian setuju nggak dengan pernyataan saya yang sebelumnya tadi? Tapi setelah setelah dikabarkan merenggang atau kontraknya habis, Verrel dan Fuji ini masih berhubungan baik nggak, Mas?
Saya kira Pharrell dan Fuji masih berteman ya, seperti sebelumnya. Hubungan mereka juga masih baik, dan Pharrell juga dengan orang tuanya Fuji juga masih baik. Fuji pun demikian. Kalau kemarin nggak datang juga ke ulang tahun adik tirinya Pharrell ini bukan berarti nggak sayang, tapi karena memang sibuk. Sehingga kalau saya katakan nggak ada efeknya. Bahkan Pharrell dan Fuji mungkin ketawa ketiwi melihat kelakuan si fans-fansnya ini tadi yang pada mungkin sewot karena terus kemudian Pharrell tampak meninggalkan Fuji dan dekat dengan wanita yang lain. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Akankah karir, maksudnya apa ya bahasanya, karir Pharrell ini menurun kepopuleritasan semenjak tidak dengan Fuji? Saya pikir enggak, karena ya kita tahu Pharrell memiliki penggemar sendiri yang lebih besar daripada Fuji. Kenapa seperti itu? Karena Pharrell berkarir lebih lama. Nah, kenapa penggemar Fuji ini nggak ngefans sama Pharrell? Karena mungkin beda. Mungkin penggemarnya Fuji ini adalah penggemarnya Rangga Azov atau sinetron lain. Tapi saat terus kemudian bersama Fuji, ini mereka menyukai Pharrell juga. Dan nggak masalah dengan itu. Kalaupun ada yang unfollow, nanti lama-lama juga akan follow. Karena di pikiran manusia, saat mereka ini sudah mengingat seseorang, entah itu baik atau buruk, saat itu baik akan lebih mudah untuk memfollow, saat itu buruk, nanti suatu saat mereka akan simpati juga. Tapi yang penting sudah masuk ke mindset dulu. Coba kalian ingat-ingat, Vicky Prasetyo, Nikita Mirzani, ini kan orang-orang yang kita nggak bisa definisikan apakah yang dilakukannya ini selalu positif atau negatif, tapi orang sudah ingat dan mereka terkenal sekali. Tapi kalau misalkan Ruby dan Pharrell ini hanya political play, lantas kapan nih Mas Pharrell ini menemukan ibu dewan yang cocok? Saya kira ya nggak di tahun ini yang pasti. Tapi tahun depan ini, di awal tahun, Pharrell ini pasti akan berjumpa dengan sosok yang lain. Tapi saya juga melihat bahwa adanya kemungkinan Pharrell ini akan CLBK lagi. Tapi ya, ini ada banyak faktor. Terutama saat misalkan Natasha Wilona melihat Amanda Manopo menikah, terus dia ikutan pengen menikah juga dengan pengusaha Tionghoa kaya raya juga. Nah, saya melihat hal-hal ini tentu saja akan mempengaruhi. Tapi jika ini tidak terjadi, maka Pharrell Bramasta sepertinya akan menjalani peran sinetronnya di dunia nyata. Dijodohin lagi dengan seseorang yang tujuannya adalah karirnya. Oke, untuk Fuji sendiri, ya kan terakhir nih. Lantas kan sekarang udah nggak dikabarkan sama siapa-siapa, sama Pharrell pun sudah selesai nih begitu profesionalismenya, hubungan profesionalnya menurut saya. Fuji akan melalui satu fase patah hati lagi, satu pacaran yang nggak jadi. Dan Fuji ini sepertinya ingin mengejar seseorang yang memiliki latar belakang bukan dunia keartisan, seseorang yang pengusaha, yang sukses, mungkin latar belakangnya mirip Atta Halilintar seperti itu. Mirip ya. Dan dia sepertinya, tapi kalau Atta Halilintar kan seorang selebriti ya. Mungkin mirip ini, siapa pasangannya si Gio Nino, pasangannya Sarwendana. Gio, pengennya yang seperti itu. Dan kayaknya Fuji ini juga demennya akan ke seseorang yang wajahnya tuh mirip oriental seperti itu. Korea mungkin karena demen nonton Korea atau Dratsin mungkin ya. Dan kayaknya nggak akan seperti pacar yang sebelumnya, Torik. Dan saya merasa bahwa ini paling dekat baru akan terjadi di pertengahan tahun depan. Tapi kita doakan yang terbaik untuk mereka semua, anak-anak muda dengan prestasi luar biasa. Tapi yang saya pastikan di sini adalah jika tidak ada sebuah upaya untuk menyatukan Pharrell dan Ruby, sebenarnya mereka berdua hanyalah temenan. Tapi untuk Fuji, saya pikir ya Fuji ini akan memiliki hubungan yang lebih naik dan turun. Dan tahun depan sepertinya adalah tahun tentang percintaan untuk Fuji. Ketemu lagi seorang yang akan sedekat seperti Torik dulu, tapi ada hal yang mungkin akan saya takut mematahkan hati Fuji. Tapi tenang, Fuji akan didukung oleh para fansnya dan selalu didoakan oleh mereka. Menurut kalian gimana? Tuliskan komentar kalian di bawah sini dan saya pengen tahu, ini naik kelas atau turun kelas? Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.